Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Aulia dengan NPM 20010710009, semester 2 Prodi Tadris ITS dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Haris Setiaji, Magister Teknologi Informatika di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang software. Apa itu software? Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk membuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Fungsi dari software. Pertama, ada software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang terakhir, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama ada sistem operasi atau operation system. Yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language, dan program aplikasi. Yang pertama ada sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri, berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang terakhir ada program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Dan ada jenis software. Jenis software itu ada 6 ya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Jadi Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Nah, akan tetapi ya, kebanyakan software sejenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya.
Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Dan yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kalian juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga memperluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Dan yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Jadi perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer atau peladen atau klien atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. Dan selanjutnya ada shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu dan kalian juga bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Dan yang terakhir ada spyware, adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Jadi teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem tersebut. Demikianlah presentasi dari saya, materi software. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.